Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas satu topik tentang perapian bagian yang masih tajam saat selesai pengecoran resin teman-teman. Nah, ini adalah salah satu potongan dari video panjang dari pembuatan meja resin bundar, dimana saat ini adalah part saat dikeluarkan dari cetakan silikon. Namun di sini karena sudutnya di cetakan silikon tersebut masih 90 derajat, maka tidak nyaman untuk digunakan ya teman-teman. Kalau terkena benturan mungkin sedikit tajam. Jadi di sini saya memutuskan untuk dibuat ember dengan cara kita amplas begitu teman-teman. Pertama saya cek dulu, kita amplas menggunakan amplas manual. Kalau dirasa masih sulit, ternyata saat saya amplas secara manual itu masih sulit teman-teman, maksudnya lama gitu ya. Kita menggunakan amplas kasar terlebih dahulu untuk awalnya, bagian pinggir-pinggir saja teman-teman, untuk membuat chamber biar saat digunakan meja ini nyaman begitu teman-teman. Pinggirnya tidak terlalu tajam, sudutnya tidak bukan sudut 90 derajat begitu. Untuk resin, kasih info, resin yang kita gunakan di sini adalah resin polyester, resin murah, resin tipe-tipe yang paling banyak di pasaran, resin polyester yang 108 teman-teman. Jadi resin polyester yang paling bening yang kita gunakan. Harga di pasaran cukup murah resin ini teman-teman. Kita bisa mendapatkannya di bawah 100.000 dalam 1 kilo. Itu sudah dapat 1 kilo teman-teman. 100.000 resin ini sudah kita dapatkan dengan katalisnya teman-teman. Cukup murah sekali dan mudah sekali didapatkan di wilayah-wilayah Indonesia. Kalau teman-teman kesulitan juga menjumpai resin ini, bisa kami kirim juga ke lokasi teman-teman. Kami bantu untuk distribusi resin ini teman-teman. Harganya cukup murah. Dan untuk daun yang kita gunakan dalam video ini adalah daun yang tidak asli teman-teman, palsu. Karena mengingat tipikal resin polyester itu adalah tipikal resin panas, sehingga kalau kita menggunakan resin yang maksudnya menggunakan dedaunan dan bunga yang asli, maka dia akan kering karena tipikal kerasnya itu adalah panas. Jadi saat dia cair menuju keras itu ada kenaikan suhu teman-teman. Nah, ini sudah kita haluskan menggunakan gerinda teman-teman. Kita menggunakan gerinda, mesin gerinda dengan mata pisau amplas teman-teman. Di hasil finishing kali ini pasti perasaan itu kita gunakan teman-teman. Kemampuan kita untuk meraba apakah hasil karya yang kita bikin itu sudah halus, itu ada di finishing teman-teman. Walaupun kita saat pemrosesan itu menggunakan mesin dan lain-lain, menggunakan apapun, tapi biasanya saat finishing itu lebih mantap kita menggunakan tangan begitu teman-teman. Sentuhan tangan ya walaupun sudah dikurangi, tetapi biasanya untuk finishing itu sentuhan tangan masih sangat-sangat kuat gitu teman-teman. Jadi sekali lagi di video kali ini cuman khusus dalam perapian sudut saja teman-teman. Nah, ini kan ada goresan ya teman-teman, ada goresan yang kurang rapi begitu teman-teman. Maksudnya warnanya putih begitu. Sisa dari pengemplasan ini warnanya putih. Nah, nanti itu bisa kita poles kembali menggunakan, pertama ada beberapa cara. Kita menggunakan resin yang sama, kita oleskan, atau kita bisa clear teman-teman. Nah, ada keuntungan dan kelebihan dari kita menggunakan clear dan juga
keuntungan kelebihan menggunakan resin yang sama gitu teman-teman. Kita bahas dari yang clear terlebih dahulu. Kalau clear itu cukup mudah, instan dan cepat, langsung bening. Tetapi untuk jangka panjangnya dia akan lengket teman-teman, akan debunya itu nempel, debu-debunya itu lama kelamaan akan nempel begitu teman-teman. Itu kelemahan dari clear yang instan begitu teman-teman, clear kalengan instan. Bahkan clear yang kita aduk sendiri, campur sendiri itu juga sama hasilnya begitu. Nah, kalau menggunakan resin yang sama, itu keuntungannya dia bisa jangka panjang teman-teman, tidak lengket jangka panjang, asalkan cara mencampur resin dan katalisnya tuh pas begitu teman-teman, tidak salah, itu akan tidak lengket dan bahkan bertahan lama begitu teman-teman. Namun kelemahannya adalah pengolesannya cukup sulit begitu. Kita harus menggunakan kainnya pun dengan kain yang berserabut teman-teman. Kalau berserabut bakal nempel ke situ, jadi kainnya yang kain nilon begitu teman-teman, itu bisa. Seperti kita menggunakan pelitur yang kita olah sendiri begitu teman-teman, atau yang kita olah sendiri, yang kita oleskan biasanya kita menggunakan kain nilon gitu, itu lebih bagus sehingga tidak ada potongan-potongan kain yang menempel begitu teman-teman, begitu. Untuk video lengkap dari video ini teman-teman bisa saksikan di video kami sebelumnya. Teman-teman bisa menyaksikan bagaimana penuangannya, terus kita pemberian daun-daunnya serta saat pengeluarannya. Mungkin nanti akan kita bahas per part, per bagian agar lebih seru lagi teman-teman untuk menyaksikannya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kali ini, semoga bermanfaat. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, bisa langsung saja tanya ke kolom komentar di Wicapo Kreatif atau di kolom komentar di bawah video ini, atau bisa ke WA, ke Instagram, ke TikTok, ke website sudah kami siapkan untuk teman-teman. Di sini kami sekali lagi tidak menggurui teman-teman, kami di sini mengajak teman-teman untuk sharing, berbagi agar Indonesia lebih bisa lagi teman-teman, agar teman-teman kita semakin terbuka untuk mencari literasi tentang resin. Jadi banyak sekali ilmu tentang resin ini, mari kita perbanyak konten-konten tentang resin agar literasi di dunia resin terutama di Indonesia itu semakin banyak teman-teman. Jadi terima kasih juga teman-teman yang lainnya yang sudah membuat konten-konten tentang resin. Mari kita bersama-sama untuk terus berkembang mengembangkan dunia resin ini. Begitu. Jika teman-teman masih ingin belajar tentang resin, kami Wicapo Kreatif sangat membuka diri, silahkan datang di jam-jam yang normal ya teman-teman, jam-jam yang normalnya bertamu ya, jangan malam, jangan dini hari ya, itu kami mohon maaf tidak membukakan. Tapi kalau di jam-jam normal bertamu, silahkan kita ngobrol bareng, belajar bareng gratis, tidak dipungut biaya gitu. Mau telepon, mau zoom, silahkan begitu teman-teman, tidak kami batasi, karena belajar dengan siapapun itu hak teman-teman untuk belajar. Jadi kami akan bersedia membantu bagi teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kali ini, semoga bermanfaat, dan saya Wisnu Purnomo undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng.